Bang, Mbak, diem aja. Mas, diem aja. Temennya mana? Mau muncak ya? Ketika gue bilang temennya mana? Mau muncak, dia sambil geleng kepala gitu. Terus gue mau tepuk pundaknya dia. Langsung gue ditarik sama si Ambon. Bang lo kemana? Bang lo kemana? Langsung dipeluk bang gue. Untuk kedua kali gue dipeluk, gak gue nunjuk itu ada. Udah nggak ada itu. Oh, berarti bukan cewek beneran. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Badru Caps Lock. Kali ini gua kedatangan salah satu narasumber, salah satu YouTuber juga ya, Bang? Iya, Bang. Nah, Bang Umang mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama orang yang di sebelah gua. Tukang cendol. Jadi Bang Umang ini dia punya channel YouTube juga, Bang, ya? Punya, Bang. Apa nama channelnya, Bang? Sumar Adiwijaya. Tuh, kisahnya misteri-misteri juga ya, Bang? Misteri juga sih, Bang. Sampai misteri dalam rumah sakit ya, Bang. Pendakian gunung ya, Iya. Bang. Sama rumah janda ada, Bang, misteri. Gedung lama tuh. Nanti di subscribe aja ya, Bang. Subscribe aja. Kalau lu ketawa mulu anjir. Belum Bang Umang mau menceritakan pengalaman misteri dia saat mendaki Gunung Sumbing pada tahun berapa, Bang? Bukan Sumbing, Bang. Hah? Everest. Oh, Everest. Tapi via Garung. Via Garung, Jawa Tengah. Iya. Oke, udah pindah, guys. Bang Umang ini mengalami kejadian yang cukup horor ya. Mungkin teman-teman udah pernah nih dengar cerita sebagian dari Bang Umang ini pendakian Gunung Argopuro dan gunung yang lain-lainnya. Kali ini Bang Umang gue culik di channel gua. Dan dia malam ini gue begadang sampai pagi, guys. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian dari penghasilan channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Jadi di sini gue akan menceritakan pengalaman gue atau cerita gue ketika melakukan pendakian Gunung Sumbing melalui via Garung ya. Nah di situ tepatnya adalah sekitar libur semester saat itu kuliah. Nah kebetulan libur semester di kampus gue itu singkat, Bang, durasinya sekitar 14 hari lah, 2 minggu. Gue kan pengen maksimalin liburan gue kan gitu kan. Akhirnya gue punya planning sama kawan gue. Niatnya itu berdua emang. Naik itu niatnya berdua. Akan tetapi kan sesuai dengan SOP kita kan nggak boleh ya berdua. Kita ajak lagi temen-temen. Akhirnya kita sepakat bawa 4 orang. Nah dari ke-4 orang ini ada salah satu yang baru suka naik gunung nih. Iya, gitu. baru mulai-mulai. Gue nggak mengatakan bahwa itu pemula, tapi baru suka naik gunung gitu kan. Akhirnya ya udah, lo harus preparein ini alat-alatnya dan sebagainya. Gue jelasin secara singkat bahwa naik gunung itu resikonya ini gitu kan. Akhirnya udah siap. Singkat cerita, sampailah kita di base camp Garung. Itu hari Kamis. Oh sorry, hari Rabu. Hari Rabu berarti malam Kamis, Bang, ya. Nah, di situ kita siapin, preparein alat, kita packing ulang, belanja logistik. Nah, barulah gue nanya nih. Malam ini gue nanya sama petugas base campnya. Bang, kira-kira besok tuh ada nggak sih yang mau naik? Nah, petugas base campnya mengatakan bahwa belum ada, Mas. Biasanya kalau pendaki-pendaki daerah Jawa Tengah kayak Wonosobo dan sebagainya kan dia ngontak dulu tuh. Iya. Garung buka gak? Gitu. Garung buka, ternyata nggak ada sampai saat itu juga. Sampai akhirnya kita tidur terlelap, pas paginya itu bener nggak ada pendaki. Pas gue mau bergerak ke arah atas, ke arah pos 1, ternyata hujan lebat. Oh. Akhirnya kita putusin untuk meminimalisir resiko, ya udah kita tunggu aja sampai hujannya rada berhenti nih, gitu kan. Hujan agak berhenti sekitar jam 10 pagi, gue memutuskan untuk naik ojek, Bang. Naik ojek ke pos 1 gitu kan. Iya. Kenapa sih gue naik ojek gitu kan? Karena treknya mungkin ya, kalau teman-teman semua pernah lewat Garung tuh kan treknya belum hutan dulu, Bang, ya. Iya, Bang. Masih makadam gitu kan terus. Dan salah satu alasan gue kenapa naik ojek karena ya gue bawa yang baru suka naik gunung nih gitu kan. Jadi kita save energi lah gitu. Iya, ngirit tenaga ya. Ngirit tenaga, betul. Sampai akhirnya kita sewa ojek sampai di pos 1. Itu pos 1 apa batas hutan, gue lupa tuh, pos 1 kayaknya dia. Nah, barulah situ gue ketemu sama petani. Karena kan ada bagian, Bang, ya, ketika misalkan gunung terus bawahnya kan ada perhutani dulu, baru kan pemukiman. Kan emang seperti itu kan semua gunung.
gue nggak apa ya, belum ada pikiran negatif gitu. Iya. Tapi setelah gue sapa kan wajar bang ya, misi pak gitu kan, dan dia nggak nyapa balik atau nggak ngerespon ucapan gue, tapi dia senyumnya tuh sinis gitu. Senyumnya sinis. Setelah gue jalan ya, dia tuh kayak ngeliatin aja. Ya mungkin orang-orang daerah situ kan nggak bisa bahasa Indonesia atau apapun, bukan nggak bisa tapi nggak lancar gitu kan. Jadi dia mau nimpalin lagi nggak tahu gitu bahasa Indonesianya. Ya udah, nggak ada pikiran negatif, bergeraklah berarti kamu menuju pos 2. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ritme kita santai ya. Ritme kita santai, jalan santai. Situ gue punya target bahwa gue sampai di pos atau ngecamp di Pasar Setan itu gue nggak mau ketemu maghrib. Lo nggak apa-apa santai aja jalannya, tapi kita punya target nih, gue bilang gitu. Jadi setiap pendakian kan harus punya target bang ya. Betul. Ya minimal ya tadi gue nggak mau nih ketemu malam gitu di jalur pendakian. Estimasi waktu ya. Betul, estimasi waktu. Di situ kawan gue yang panggilannya Engkoh, jalannya biasa. Dia mungkin belum tahu ritmenya atau masih apa ya, napasnya tuh bang ya kan, naik gunung kayak dia kayak ditonjokin jadi duduk gitu kan, jantungnya. Sampai akhirnya kita sampailah di pos 2 itu sekitar jam berapa, jam 1 siang lah. Nah, nggak lama setelah gue sampai di pos 2 ada lagi rombongan pendaki 5 orang. Ternyata dia pendaki 5 ini berasal dari lereng Gunung Sindoro, itu Wonosobo, daerah Wonosobo gitu. Akamsi ya. Akamsi. Nah, pakaiannya memang sompral bang, gue bilang nggak SOP banget lah gitu, tapi ya Akamsi mau gimana lagi gitu kan. Iya, benar. Kita makan bareng tuh sama mereka, jadi total saat itu kita 9 orang. Akan tapi ketika kita udah selesai makan, dia langsung lanjut duluan, bergerak menuju ke pos 3 gitu kan. Nah, di sini biasa gue ritmenya tuh biasa aja. Kita rokok, ngopi gitu kan, bercanda-canda. Pokoknya semua beban yang di kota nih hilangin di sini gitu kan. Jangan sampai beban di kota nih kita bawa akhirnya fisik ke drop dan lain sebagainya. Mulailah kita bergerak dari pos 2 ke pos 3. Pos 3 itu kalau nggak salah Pestan ya. Iya, kurang lebih. Pestan sekarang kan camp area ya. Camp area. Oh, Pestan. Nah, dari pos 2 ke pos 3 ini gue kencing bentaran doang bang. Jadi posisi gue itu berada di belakang, sweeper bisa dikatakan kayak gitu. Depan ini Ambon, yang tandeman gue nih, tandeman gue yang suka naik gunung gitu kan. Bon lo depan, gue belakang. Engkoh sama Arif tengah, gue bilang. Dia sepakat bergerak pelan-pelan sampai kira gue kencing. Bon, lo jalannya duluan, lo bawa Arif sama Engkoh. Nah, pas gue kencing itu bang ya, jadi ada 2 jalur. Ada yang nanjak banget, ada yang melipir ke kiri. Nah, Bang, lo ambil mana? Seenaknya aja, Bon. Kalau menurut gue ambil yang datar aja. Yaudah bang, gue duluan nih. Kencing bang bentaran dong. Kencing gitu kan, ngeluarin anu gitu kan. Barulah gue, pas gue nengok setelah kencing itu ternyata si Ambon tuh nggak ada. Oh, si Ambon. Ya mungkin karena jalan datar tertutup oleh pepohonan kan seperti itu. Nah, gue teriakin, Bon, lo ambil jalur yang nanjak apa yang datar? Kiri mang, kiri, dia bilang. Suaranya bener dari kiri. Suaranya tuh bener kiri. Dan agak siluet ransel Ambon kan orange tuh. Orange, rain covernya orange, jadi bebayang, oh itu Ambon bener. Baru gue ambil kiri tuh bang. Jadi gue nggak lewatin tanjakan curam itu. Gue ambil kiri. Nah, akan tapi setelah gue bergerak sekitar 20 menit, itu gue nggak ngeliat-liat Ambon, Engkoh, dan juga si Arif. Ya mungkin gue berpikiran bahwa ini datar gitu kan, datar ya mungkin jalannya mereka cepet gitu. Sampai akhirnya kok sejam, 2 jam, 3 jam kok nggak nemu-nemu nih si Ambon dan Engkoh dan Arif. Sampai akhirnya gue break, gue tenangin diri gitu kan, gue ngerokok sebatang. Dari belakang tuh ada bapak-bapak, "Mana mas?" Gitu. Dengan bahasa daerah situ ya, mungkin gue translatein di Indonesianya. "Ini pak, mau ke atas." "Oh temen yang 3 orang itu ya?" Berarti kan otomatis
teman gue di depan dong, kan gitu. Karena bapak-bapak itu aja sebelum gue nanya, dia melontarkan kata, oh temannya 3 orang ya. Ya udah, berarti gue positive thinking, Ambon depan gue nih, nggak jauh. Iya pak. Pas gue nanya, oh bapak tadi ngeliat teman saya? Lihat mas, sekitar 10 menit yang lalu lewat papasan. Jadi bapak-bapak itu bawa kayu ya, kayu depan belakang, kayu bakar lah bisa kan kayak gitu. Dia bambu bang. Jadi kayak gitu tuh. Iya. Dengan membawa kantong kresek hitam di tangan kirinya gitu. Nah, sampai akhirnya gue disuruh duduk dulu, bapak istirahat aja dulu mas ini. Enggak pak, saya mau ngejar teman saya. Paling teman mas itu duduk di depan situ soalnya terjal, dia bilang gitu. Ya udahlah, karena gue nggak mau nolak ajakan si bapak-bapak ini, bisa dikatakan dari kakek-kakek lah bang. Gue duduk samping dia ngeluarin kresek hitam itu. Iya. Ini mas, ada ubi sama singkong, makan aja dulu. Ya udah gue makan bang. Jadi gue nggak mau nolak, jangan dilihat apa yang dikasih kan gitu, tapi lihat siapa yang ngasih kan gitu. Gue makan lah tuh ubi. Ubinya tuh ubi bakar bang. Singkongnya juga singkong bakar. Dan itu masih hangat, masih ada asap-asapnya gitu. Sampai akhirnya bapak-bapak itu mengeluarkan rokok apa sih ya? Tembakau itu bang, linting. Nah, daun tebu ya kalau salah, daun tebu. Ini mas ngerokok mas. Kebetulan rokok gue habis saat itu. Terakhir kan ketika gue merasa beda jalannya nih, itu terakhir tuh gue ngerokok. Ya udah, gue linting gitu kan. Tapi si bapak-bapak itu mengatakan pakai ini mas, enak. Iya. Ini apa pak? Itu menyan, dia bilang kayak gitu. Menyan. Ya gue karena gue nggak suka dan gue belum pernah coba, takutnya kenapa-napa gitu kan. Dan gue juga bisa dikatakan apa ya, belum terbiasa dengan aroma-aroma kayak dupa, menyan gitu kan. Gue menolak itu menghisap menyan. Jadi bapak itu menghisap menyan. Jadi pas dia bakar itu rokok, bau menyan tuh ngambrang bang. Iya. Dibakar sama dia, gue juga bakar rokok gue yang gue linting. Nah, sampai akhirnya dia mengatakan atau bercerita background keluarganya dia nih bang. Iya. Bahwa saya ini mas, rumahnya di bawah, aktivitas saya bertani, saya ke atas itu mencari kayu bakar. Dalam hati gue kayu bakar di bawah juga ada kan gitu bang. Ngapain nyampe di ngapain nyari kayu bakar dari pos 2 ke pos 3 kan gitu. Di pos 1 juga banyak pohon kan gitu. Iya, logiknya kan kayak gitu. Yaudahlah, gue tanpa berpikir panjang, ternyata si bapak-bapak itu mengatakan bahwa ngecamp aja mas, nggak apa-apa di pestan. Kata si bapak itu. Namanya aja pestan pasar setan, dibilang kayak gitu. Yang intinya mah masnya itu jaga adab, perilaku dan lain sebagainya. Ya udah dong bang. Dan maksudnya nggak ada larangan ataupun apapun itu kan gitu. Dan emang direkomendasikan pos pestan kan gitu. Kalau ke atas lagi pasar watu kan terlalu nggak ada tanah datar kan gitu. Iya benar. Nggak lama kemudian ternyata gue tuh udah ngobrol tuh 20 menitan bang. 20 menitan gue izin pamit, pak maaf pak ya, saya pamit lanjutin perjalanan, gue bilang. Dan dia, ya udah mas, hati-hati mas ya, tolong bawa turun. Oh sampah kan gitu. Gue mengatakan oh sampah, berpikir kayak gitu. Nah gue pamitan sama bapak itu, jalan masih agak datar. Logiknya gue jalan sekitar 3 jam tapi masih datar. Sedangkan kita udah berada di atas ketinggian 2000 sekian mdpl lah, berarti di mau ke pos 3 itu. Dan yang gue baca dari pos 2 pos 3 kan jalurnya engkel-engkelan ya, engkol-engkolan. Jalurnya kan nanjak, kanan kiri. Kok gue nemu ini datar, kanan tuh punggungan, kanan punggungan, kiri punggungan gitu kan. Berarti gue posisi di lembah dong, kan gitu. Sedangkan kalau untuk teorinya jalur pendakian tuh katanya kan di punggungan terus bang, berjalan di punggungan terus. Ada lembahan paling dikit, naik lagi punggungan terus. Kok sekitar 3 jam gue jalan datar dan berada di lembahan. Saat itu juga gue ngeluarin Tramontina bang, golok yang mereknya Tramontina. Gue cowak tuh kayu. Pohon-pohon di samping. Sekitar gue jalan 50 meter, gue coak lagi. Untuk tanda ya bang? Tanda, betul. Gue jalan lagi, gue lihat jam 4 ternyata. Jam 4. Wah, di sini langsung lah apa yang gue pelajarin dari abang-abang gue gitu kan. Apa yang gue dapat dari ilmu dari abang-abang gue coba terapin situ.
biasanya ya yang ilmunya stop gitu bang ya, yang mungkin teman-teman udah tahu kan STOP ada kepanjangannya. Gue coba gue berhenti, gue coba gue berpikir, gue coba berobservasi, dan gue coba berplanning gitu kan. Gue observasi tempat yang tadi ini berada di lembahan. Gue berhenti, gue berpikir, misalkan gue beneran nyasar, misalkan nggak ketemu sama temen gue yang udah di depan nih, coba gue buka dulu ransel gue, flashlight ada, aman untuk bermalam. Logistik walaupun cemilan ada, kompor kebetulan bawa 2, satu di Ambon, satu di gue ada, gue bilang gas juga ada, tapi tenda di bawah Ambon, headlamp ada, golok ada. Gue bisa survive nih untuk 2 hari ke depan. 2 hari ke depan. 2 hari ke depan nih bisa, gue bilang. Tapi gue nggak mau nih, gue berhenti di sini nih. Pokoknya gue berhenti itu ketika malam datang, gue berhenti situ. Karena percuma misalnya kita bergerak di malam hari bang ya, nggak akan ketemu, malah kita malah makin melenceng jauh kan. Gue paksain jalan. Nah, jadi jalan tuh makin sempit, makin sempit, makin sempit, sampai akhirnya ilalangnya itu nutupin jalur bang. Berarti kan itu nggak ada pendaki yang lewat situ, karena ilalangnya itu nggak sering dilewatin pendaki kan gitu. Lebat-lebat ya bang ya? Betul, lebat-lebat bang. Nah, sampai akhirnya di atas gua itu ada suara bang. Kayaknya kita baru sampai tempat camp tuh. Tenda keluarin. Nesing, masak. Itu sekitar 100 meter dari gua. Pas gue lihat kanan emang punggungan. Emang punggungan, tapi pohonnya nggak tinggi-tinggi. Agak apa ya, bisa dikatakan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Nah, sampai akhirnya gue niup fluid. Karena gue siap pendakian, gue bawa fluid, walaupun itu jarang kepake. Jangan sampai kepake ya. Iya kan, jangan sampai kepake malah. Itu kan soalnya SOS kan, emergensi. Betul. Gue tiup tuh fluid, trit. Kagak ada sautan. Oh mungkin suara gue kena angin ke bawah nih. Gue tiup lagi tuh fluid, trit. Nggak ada. Sampai akhirnya tiupan keempat gue nyautin tuh bang dari atas, trit. Kayaknya si Ambon, gue bilang. Bon. Kagak kedengeran. Sampai akhirnya gue 3 kali sebut nama Ambon, Bon, Mang, gitu. Ada suaranya bang? Ada suaranya. Ketika gue manggil Ambon, baru gue panggil teman gue, Rip, Mang, suaranya Arif. Ko, Mang, gitu kan. Berarti ini nih, gue salah beneran nih, salah jalur gitu kan. Akan tetapi ketika gue jalur yang ambil kiri, nggak ada cabang lagi tuh bang untuk ke kanan lagi. Gitu loh. Mungkin entah gue salah lihat atau gue ceroboh gitu kan. Gue pastiin itu teman gue tuh. Fix itu teman gue, fix itu Ambon, fix itu Arif, fix itu Engko. Gue langsung inisiatif keluarin webbing bang. Webbing yang panjangnya sekitar 10 meter emang saat itu gue bawa. Dan Ambon juga bawa yang 10 meter. Otomatis kan dari atas punggung itu ke lembahan itu cuma maksimal 20 meter. Gitu kan. Paling karena lipetan nali paling 18 meter kan gitu. Jadi gue gimana caranya gue bisa nyampe ke titik yang bisa dijangkau sama webbing itu. Jadi saat itu gue keluarin Tramontina, gue tebas-tebasin bang. Gue udah buka ransel ya, tapi ransel gue itu diikat di webbing, taruh belakang. Jadi biar pergerakan gue agak mudah gitu. Gue buka, babat. Jadi nggak terlalu curam, nggak terlalu landai. Jadi untuk kita berdiri tuh masih bisa gitu. Gue babatin sekitar 50 meter, Bon, Mang. Gue tarik lagi tuh ransel gitu kan ke depan gue, jalan lagi, barulah. Bon, Mang, lo di mana Mang? Bawah, gue bilang. Nah, baru tuh Ambon tuh kelihatan bang. Karena kan pakai buff kan gitu kan. Lo ngapain Mang di bawah? Udah, jangan nanya dulu, lo keluarin webbing, gue bilang. Keluarin webbing, diikat di ada pohon nggak terlalu besar, diikat, dulu ke gua. Dan itu masih jauh ke gua kan. Jadi otomatis gua harus bergerak ke arah atas lagi nih. Berarti sekitar 10 meter bang. Karena kan webbingnya dia doang yang nyampe ke gua. Yang tadinya gue berinisiatif atau berpikir 20 meter, ternyata melenceng. Oh berarti cuma 10 meter doang gitu. Gue jalan lagi sampai akhirnya gue raih itu webbingnya Ambon, gue ikut ke webbing gua. Bon, lo angkat ransel gua. Ditarik sama dia tuh. Tarik. Udah di pasar setan itu, baru dia ngeluarin webbing lagi. Baru diikat sini. Sebenarnya untuk safety aja gitu bang. Nggak berarti Ambon narik gue diem kayak gini kan. Nggak juga kan, safety aja, gue tetap jalan gitu. Sampai kira nyampe,
Ambon langsung meluk gue bang. Bang lo kemana bang? Lo kemana bang? Arif sama Angko melongo. Pelongo. Soalnya yang tadi gue jelaskan, dia baru suka naik gunung gitu. Melongo atas kejadian saat itu. Nah, Trauma banget mungkin ya. betul. Lo kemana emang? Lo jalur mana emang? Ntar lu Bon, gue mau istirahat dulu. Lo kalau mau nanya-nanya nanti aja. Dibikinin lah. Kepo banget ya. Kepo juga ya. Oke, lanjut bang. Sarangeo. Bikinin lah kopi sama teh tuh. Nah, ternyata pas malamnya ya, sekitar maghrib tuh, gue diajak ke dalam tenda dan mengatakan bahwa gue itu ketika nyampe di pesan, gue tuh nyari lapak bang, nyari lapak untuk diriin tenda. Bang lo kemana? Kata si Ambon gitu. Gue nyari lapak Bon, ntar gue ke atas. Atas berarti ke arah Pasar Watu. Iya. Sedangkan gue kan di jam sekian, gue masih daerah bawah. Kan gitu. Saat itu kita keep, nggak ada obrolan lagi. Gue ngelontarkin kata itu bahwa ini nggak ada yang beres. Jadi ketika gue merasakan atau merasakan kejadian yang di luar batas nalar atau apapun itu, gue langsung cerita ke temen gue bang. Untuk apa sih? Untuk keamanan kan gitu. Jadi teman gue juga bisa ngehandle gue, teman gue juga bisa support gue, teman gue juga bisa tahu nih gue tuh kayak gimana. Barulah malam tiba, masak. Jadi posisi tendanya itu kita levesin flysheet bang. Tenda levesin flysheet, jadi jarak pandang itu agak menyempit kan kayak gitu. Nah posisi gue kaki di luar tenda, pantat di dalam tenda, jadi kayak gitu kan, masak. Nah, Ambon di samping gue, sedangkan Arif sama Angko udah tidur. Nah, pas jam 7, gue lagi masak tuh tempe. Saat itu gue inget banget, gue masak tempe malam-malam. Ambon langsung, bang tutup bang, pintu tutup bang, tutup. Gue tutup langsung bang, apaan Bon? Debu, gue bilang. Kagak, udah tutup aja. Situ karena apa ya, suara dia kayak seakan-akan ada terjadi sesuatu kan, bang tutup tiba-tiba gitu kan. Gue langsung berpikir, oh gaib nih, kan, gitu. Gaib nih. Kenapa Bon? Udah tutup aja, tutup. Nah karena gue sambil ngerokok makan, kan otomatis asap rokok ini ke dalam tenda bang. Kasian yang tidur, takutnya nafasnya kan sesek lah gitu kan. Bon ini sesek Bon, apalagi rokok lo sama rokok gue kretek gitu. Aduh, nabun, buka aja Bonnya. Dikit aja emang. Nah, jadi tenda itu dibuka setengah tuh bang. Buka setengah. Jadi gue cuma ngeliat bawah ya. Bawah tenda. Gitu Ambon juga sama. Nah karena gue posisi sebelah kiri gini dan Ambon ngeliat ke arah depan gitu kan. Lagi dan lagi. Ambon itu mengatakan bahwa tutup bang, tutup bang, tutup bang. Itu 3 kali. Gue inget banget 3 kali. Tutup bang. Tapi dia nggak ceritain bahwa ada apa sih depan nih. Lo cerita Bon. Kagak bang. Lo gimana? Gue cerita kejadian gue, biar gue juga tahu, biar gue juga bisa ngehandle lo gitu kan. Tapi itu Ambon nggak cerita. Sampai akhirnya masakan mateng, gue bangunin Arif dan juga Singko, makan dulu. Gue makan baru lanjut tidur. Makan lah dia. Kita berempat saling ngebelakangin ya. Jadi pintu tenda ini kita belakangin gitu. Sedangkan Arif sama Ko menghadap ke pintu tenda. Makan. Nggak ada ini bang, nggak ada kejadian-kejadian di luar batas nalar saat makan itu. Nah, ketika selesai makan, Arif Engko lanjut tidur. Gua sama Ambon biasa bang, ketika sampai tempat camp, gue nggak mau langsung tidur nih. Cerita-cerita dulu gitu kan, ngopi-ngopi dulu gitu kan. Pas Ambon keluar itu sekitar jam 9. Dia untuk kencing jam 9. Berarti otomatis yang dalam tenda itu yang masih melek itu gue doang. Nah, pas Ambon keluar, itu suaranya bang, di belakang tenda tuh kayak kayak pohon tumbang, tapi sekitar 4-5 pohon tumbang kayak gitu. Bon, jatuh loh, kan gue gitu. Jatuh loh, apaan sih mang? Ternyata suara Ambon depan gue. Gue keep saat itu, sekitar 5 menit, Ambon balik lagi, gue nanya ke Ambon. Bon, lo kan masang tenda, lo kan masang flysheet. Belakang tenda kita ada pohon gak sih? Gak ada bang, kan hilang. Ternyata emang bener, kan di pestain itu kan gak ada pohon ya? Iya. Gak ada pohon satu pun nggak ada yang gede gitu kan. Hanya tebing-tebing aja. Tebing-tebing aja kan. Nggak ada kan bang. Kan lo lihat sendiri. Ya gue kan nggak bisa nginget itu ada pohon apa kagak bang. Soalnya saat itu situasinya kan gue salah jalur kan gitu. Iya. Itu udahlah kita sampai si Ambon masuk tenda.
Dia mengatakan di belakang tenda itu nggak ada pohon. Berarti kan gue berpikir itu suara apaan ya? Kalau orang jatuh pun nggak akan begitu bang. Jadi ketika suara bruk, tanahnya tuh getar kayak deng, 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 deng. Berarti kan itu saking gedenya pohon atau saking gedenya benda tuh jatuh ke tanah kan kayak gitu. Iya. Keep saat itu juga, Bon, kita tidur berdua. Jam 4 kita harus summit nih. Biasanya gue nggak suka gitu summit pagi-pagi buta bang, karena mau gimana lagi temen gue, kan gitu. Udah lo duluan aja bang. Dia masih depan tenda sambil ngerokok. Gini aja, gue tidur duluan Bon nih. Iya bang, tidur. Gue tidur. Tapi Ambon masih depan tenda masih ngerokok. Sampai akhirnya gue bangun itu jam 4. Ambon itu masih keadaan yang sama, masih ngerokok, posisi masih sama. Gue tanya Ambon, Bon, lo nggak tidur Bon? Kagak mah, gue jagain lo orang. Iya, si Ambon itu ya. Betul. Ya udahlah gue bangunin engkau, Arif, gue bangunin. Sekitar jam 4:30 kita mulai bergerak ke atas. Yang gue itu kita beres-beres, kita udah sarapan. Dan gue lupa bilang tadi bahwa ketika gue ketemu sama bapak itu, gue dibekalin singkong sama ubi itu kan, yang di kantong kresek itu. Nah, pas gue mau berangkat, Bon, ubi sama singkong yang mana? Bawa aja bawa. Yang di mana mang? Kresek hitam. Taruh lah, DP-nya dia. Kita settingin. Yuk kita bergerak. Yaudah Bon, gue depan nih. Karena kenapa? Gue takutnya kejadian yang tadi. Salah jalan atau apapun itu. Lo belakang Bon, Arif engkau tengah. Kita backup Arif sama engkau. Ide mang. Jalan lah kita jam 4:30 itu. Jalan masih gelap, semua pakai headlamp. Nah, berarti dari Pasar Setan ke Pestan ya, dari Pestan berarti ke Pasar Watu gitu dulu, Bang. Gue agak berjarak nih berempat. Sekitar nggak terlalu jauh, sekitar 5 sampai 8 meter. Nggak terlalu jauh. Karena kenapa? Mungkin si Engko sama Arif kan ritmenya belum dapat, jadi kita agak berjarak. Tapi masih kelihatan gitu. Headlamp dia tuh masih nyenter ke gua kan gitu. Sampai akhirnya kita melewati yang kanannya tebing tuh Bang, yang batu gede. Iya, yang gede. Yang kirinya kan langsung jurang gitu kan. Kalau jatuh wassalam itu. Betul. Jadi jalurnya kan batu itu Bang, batu. Nah, pas gue dibelokkan ke kanan ketika ada tebing itu, gue tuh ngeliat sebelah kiri ada pendaki yang lagi duduk. Pendaki duduk lagi kayak gini nih. Langsung dong gue tanya. Jadi sekitar nggak terlalu dekat sama gue, sekitar 5 meter. Bang, Mbak, diem aja. Mas, diem aja. Temennya mana? Mau muncak ya? Ketika gue bilang temennya mana? Mau muncak, dia sambil geleng kepala gitu. Pakainya lah kayak pendaki. Gue kan berpikirnya, oh ini mungkin pendaki yang ketemu di pos 2, yang orang Wonosobo itu, kan gitu. Langsung lah gue pengen deketin tuh, karena posisi dia agak samping kiri jalur, berarti kan depan dia tuh jurang kan? Iya. Pas gue mau tepok pundaknya dia kan, langsung gue ditarik sama si Ambon. Bang lo kemana? Langsung dipeluk Bang gue. Untuk kedua kali gue dipeluk, lagi dan lagi. Engkau sama Arif terdiam saat itu. Lo kemana Bang? Oh dari kemarin lo ngawur jalannya lo. Kok ngawur Bang? Kagak Bon, tadi sebelah. Ketika gue nunjuk itu ada, udah nggak ada itu bener. Oh, berarti bukan cewek beneran. Saat itu Ambon langsung sholawatan, kita berempat sholawatan Bang, di dekat tebing di Pasar Watu itu. Sholawatan semua. Akhirnya kita pelukan berempat. Nah, saat itu gue tenangin diri sama Ambon. Lo minum Bang. Lo ini Bang. Udah, lo tengah. Gue di tengah. Depan gue si Arif. Ambon tetap berada di posisi belakang. Tetap perjalanan sampai akhirnya kita sampai di puncak Raja Wali, kalau nggak salah namanya Raja Wali atau puncak Buntu. Punya puncak Buntu. Di situ nggak ada orang, dan ketika dari Pestan ke puncak itu gue nggak nemuin tenda yang 5 orang pendaki dari Wonosobo itu. Gue lihat dari arah puncak ke kawah, kan soalnya ada beberapa juga pendaki yang turun ke kawah Sumbing kan gitu. Itu nggak ada, kanan juga nggak ada. Semua gue lihat sedapat penglihatan gue tuh nggak ada orang tuh. Nggak ada. Sampai akhirnya di puncak itu sekitar jam 10 pagi ya, karena pergerakan kita sangat lambat saat itu.
Masuk pagi, biasa bang, buka nesting, masak kopi. Soalnya saat itu cuaca sangat cerah. Masak kopi, langsung gue berinisiatif, Bon, mana ubi sama singkong? Oh ada mah di kresek gua, di depek gua. Kresek hitam kan? Iya, keluarin sama si Ambon. Nih bang, pas gue buka, kreseknya itu yang tadinya ubi sama singkong, pas gue buka adalah pembalut. Oh yang ubi kasih bapak itu? Iya. Astagfirullah. Langsung lah gue, Bon, lo yang mana sih Bon ini Bon? Apaan sih mang? Itu kan ubi sama singkong. Lo lihat nih, gue lempar kamu. Lo lihat nih. Pembalutan itu pembalutnya 2 piece, masih baru, dan di dalam kantong kresek itu ada darah yang bercecer. Yes. Kalau kita kasat mata kayak gini, beneran kayak singkong sama ubi bang. Iya. Gitu. Yaudah bang, lo bawa tuh. Gue langsung teringat apa bang? Ketemu sama bapak itu mengatakan, Bapak, tolong bawa turun ya. Iya. Mungkin ini yang tolong bawa turun nih. Turun agak cepet. Nyampe di pestan, kita packing. Sambil kita packing, itu sambil kita observasi nih yang ubi sama singkong yang mana sih? Iya. Gitu kan. Coba keluarin di ransel, keluarin depek, semuanya keluarin dulu, mata segelar di luar, keluar. Dan itu nggak ada. Nggak ada. Singkong sama ubi itu nggak ada. Ya udahlah, karena gue bawa pakai tas kecil, pembalut itu taruh di gua. Gitu tuh. Nah, barulah sekitar jam 2 siang kita turun nih bang ke bawah. Karena posisi saat itu tenda yang tadinya dibawa Ambon terus dibawa ke gua, otomatis kan seharusnya gue lebih enteng gitu kan. Ini lebih berat. Jadi pergerakan gue kalau turun itu masih sama lah bebannya itu. Posisi saat turun itu depan engkau, belakangnya gue, ketiga Arif dan juga keempat Ambon. Jadi gue backup si engkau, Ambon backup si Arif. Nah, karena si engkau ini jalannya itu kayak nahan, turun tuh kayak nahan, gimana sih bang? Iya. Gue bilang si engkau, kok lo jalannya jangan kayak gini, capek. Gue bilang, gimana bang jalannya? Lo agak ayun aja, gue bilang, nggak bakal jatuh. Nah, kalau lo jalan agak cepet, nyampe bawah, gue traktir lo mau makan apaan aja. Gue traktir lo mau bawa oleh-oleh apaan aja. Serius lo, dia semangat tuh saat itu. Serius, tapi lo jangan kayak gini jalannya, gue bilang. Iya. Ketika dia mengatakan iya sambil mencari kayu tuh bang untuk mengganti trekking pole. Iya. Soalnya saat itu kita berempat nggak bawa trekking pole dan nggak terbiasa dengan trekking pole gitu kan. Singkong, nah ini enakan bang. Iya kok, soalnya pas turun itu kita papasan di pos 2 kita papasan sama pendaki yang bawa trekking pole. Engkau kan nanya, itu apaan bang yang di tangan? Oh itu tongkat, gue bilang kan. Gue apaan sih? Ya biar beban kita kebagi. Mungkin di situ engkau berpikir kan, kayu bisa dong gitu kan. Nah jadi kayunya itu bawahnya agak kecil, atasnya gede tapi agak ada buat pegangan tuh bang, layaknya trekking pole. Iya. Nah di pegangan tangannya itu warnanya udah kalis. Berarti kan tuh kayu sering dipegang sama orang kan gitu. Dibawa lama singko. Ayo bang, lari, jangan lari, gue bilang. Jalan cepet aja, jangan lari. Jalan cepet tuh, duk. Nah, jalur engkol-engkolan udah kita lewatin. Jalur engkolan dan bener, itu gue nemuin jalur yang pertama kali gue naik. Nah, sampai akhirnya pas dibelokan, gue kencing bentar lagi, karena beser bang saat itu gue. Sekitar berapa sih kencing 2 menit kan? Pas gue lihat ke depan lagi, engkau tuh udah nggak ada. Cingkohnya udah nggak ada. Sampai akhirnya si Ambon mengatakan, bang, engkau mana? Depan Bon, kejar kan airnya sama lo. Oh iya, gue lupa saat itu. Gue kejar tunggu. Dan pergerakan Arif dan juga Ambon lama. Soalnya Arif agak ngedrop, kakinya agak kena engkelnya. Gue jalan, gue lari. Sampai sekitar 30 menit, kok nggak ketemu gue lari gitu kan sama Singko. Kok mana gitu kan. Sampai akhirnya sejam berlalu, 1,5 jam. Dan sampailah di dekat pos 2. Dekat pos 2 itu ada bekas kayu yang dibawa engkau. Tapi keadaannya kayu itu nggak di pinggir trek, tapi nutupin trek kayak gitu tuh, melintang. Ini tongkatnya Singko, gue bilang nih. Iya. Gue taruh lah tuh tongkat, gue sampingin, gue kejar lagi. Dia lagi ngapain di pos 2? Digoncang kaki di pohon tumbang. Pas gue nyampe, wah lu lari gue. Lama lo, lemah. Ngomong gitu dia. Arif sama Ambon duluan. Lo gila, gue bilang.
Arif sama Ambon di belakang. Ini air dari Arif. Sedangkan pas saat itu ya, gue bawa 4 botol air mineral bang, satu. Pas turun itu, airnya Ambon gue bawa untuk biar lebih enteng kan gitu. Ini air lo, gue bilang, ini air lo, ini airnya. Yang dikasih sama Arif sama Ambon duluan sama Arif. Saat itu sekitar 20 menit berselang, Ambon sama Arif datang. Engkau semua kaget, terutama engkau yang kaget. Rip, kok lama banget sih? Bukannya lo tadi duluan sama si Ambon? Gitu kan. Itu beneran pas dicek ya di pos 2. Itu 5 botol air mineral bang. Iya. Sedangkan pas gue bermalam itu kan gue bawa drigen. Jadi botol air mineral itu ketika kosong gue isi lagi. Di itu ada 5. Dan ketika di jalur, ketika di tempat camp nggak ada botol-botol mineral saat itu. Yang anehnya lagi, botol itu mirip sama yang dibawa sama Arif. Jadi gue beli 2 jenis air mineral gitu kan. Ada yang warna merah, ada yang warna biru tuh. Iya. Tapi tutupnya gue seling tuh. Yang botolnya biru, gue tutupnya merah. Ya Fit sama Aqua gitu kan. Tit. Iya, Fit sama Aqua. takut ada endorse. Iya. Repot lagi. Repot lagi. Kayak gitu. Bener bang, itu sama persis 5-5-nya. Sampai akhirnya udahlah, ini ada nggak beres nih. Kita langsung bergerak turun, jangan terlalu jauh. Kita berdekatan, jalan santai, jangan lari. Karena dari pos 2 ke pos 1 itu dekat. Gitu kan. Sampai akhirnya kita sampailah di pos 1 bang. Sampai di pos 1, ternyata ada ojek 2. Yaudah, kok sama Arif, lo naik ojek aja. Soalnya yang tadi Arif, engkelnya kena. Si Engko udah ngawur. Udah lo turun duluan. Gue sama Ambon jalan tuh. Sampai ke base camp. Yang tadinya gue pesan, bang kalau udah turun lagi, naik lagi bang jemput kita ya, gue bilang. Itu nggak naik bang sampai sekitar jam 5 sore. Sampailah kita di base camp, cerita-cerita tuh. Iya. Biasanya kan momen-momen ketika kita sampai di base camp itu ceritanya luar biasa kan, Terbuka gitu kan. ya, lebih Terbuka ya. Contoh konyolnya misalkan cerita, lo gimana tidur lu kentut gitu kan, kayak gitu kan. Itu momen yang dinanti-nanti tuh ketika di base camp tuh. Ada yang cerita-cerita, ada suara inilah. Nah, ketika saat malam itu di base camp, gue tanya ke si Ambon, Bon lo semalam ngeliat apa? Sampai akhirnya lo 3 kali buat nutup tuh tenda. Dia ngeliat itu, kayak ada bang hitam mau masuk ke tendanya kita bang. Makanya dia bilang, tutup bang, tutup. Yang kedua Bon, sama. Yang ketiga Bon, sama. Terus lo kenapa nggak tidur? Pas malam itu ketika lo tidur, ada yang lewat sambil bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak gitu. Tapi lo sautin nggak Bon? Gue sautin bang. Pas gue keluar tenda nggak ada. Makanya dari situ gue langsung nggak tidur dan buat jagain lo orang. Langsung gue tanya ke Singko, ini air dari siapa yang kok? Gitu. Arif bang. Arif kan di belakang gue. Orang terakhir kan Ambon di belakang gue juga. Saat itu mungkin nih lo halu ke Singko ya. Tapi ketika gue bilang halu, bukti relay tuh ada gitu bang, air mineralnya itu loh. Iya. Sampai akhirnya gue berpikir, lo kemana bang? Ditanya tuh sama si Ambon, lo kok jalannya kok ada di bawah pasar setan? Bon, ketika lo ada tanjakan, ada dataran, lo liat mana? Lewat kiri man. Serius lewat kiri? Iya, gue juga lewat kiri Bon. Ada cabang lagi ke kanan atau ke kiri? Gak ada bang, gue juga sama. Nah mungkin itu nggak tahu yang gue lihat itu siapa ya. Mungkin menyerupai temen gue atau mungkin halusinasi gue. Soalnya kan keadaan capek gitu kan. Nah saat itu kita clear ya, nggak ada maksudnya nggak ada yang hal yang mau kita bahas lagi nih gitu. Yang tadinya kita agendanya itu naik Gunung Sindoro, dari Sumbing ke Sindoro, itu kita cancel Sindoro. Nggak jadi akhirnya. Karena kenapa? Ya Arif sama Angko ini udah sakit kakinya. Iya. Terus gue berpikir, dan Ambon itu pembalut siapa ya Bang? Iya, itu siapa itu? Ternyata sebelum gue sampai di pos Pestan, ada pendaki yang mau turun. Kebetulan ada 2 cewek dan 4 cowok, jadi di berenam. Mungkin
itu bekas pembalut dari pendaki yang 2 cewek itu, Bang. Jadi dia berenam. Nah, dan mungkin pesan dari bapak atau kakek itu bawa turunnya, mungkin yang dimaksud adalah pembalut. Dan mungkin gue ngelihat itu cewek yang sebelah kiri, Bang, yang bisa dikatakan seperti pendaki tadi lo yang bilang cewek. tadi ya. Mungkin gara-gara yang dibawa sama gue yang pembalut itu. Oh iya. Gitu. Kalau untuk sosok yang cewek ya menyerupai pendaki itu, Bang. Kira-kira kalau lu gambarin tuh bentuknya gimana, Bang? Dan tes mukanya. Jadi posisi dia tuh ngebelakangin gue, Bang. Oh, belakang. Dia ngeliat arah jurang. Rambutnya itu nggak terlalu panjang, sekitar segini nih. Iya. Memakai apa sih namanya? Bukan kupluk. Apa sih yang kayak gini tuh? Pocong. Apa ya? Yang topi tapi kayak rajutan tuh. Oh iya. Kayak gitu tuh. Kayak gitu ya. Dan dibalut dengan headlamp sini, karet headlamp nih. Tapi headlamp itu redup. Redup. Kira-kira itu pendaki beneran atau Mungkin bukan. bukan ya? Karena ketika gue itu bukan ada itu, nggak ada. Dan Abang mengatakan itu nggak ada. Iya. Gitu loh. Mungkin itu apa ya, pesan lah, Bang. Pesannya kalau naik gunung pembalut itu bawa turun dong gitu. Iya. Pesan juga yang kenapa yang dilihat tuh pendaki cewek dan kenapa kejadian-kejadiannya tuh nimpalin ke gua gitu. Mungkin yang waktu lu ngeliat sosok cewek itu kan lu seperti tarik ya. Ya. Mungkin kalau lu nggak ditarik mungkin lu jatuh ke jurang kali ya. Bisa Atau jadi, gimana Bang. tuh? Bisa Karena jadi. emang Karena bener-bener itu samping sebelah kiri kan udah nggak ada. Iya. Kanan kan batu gede kan, tebing. Kayak gitu. Gokil. Kalau untuk sosok kakeknya itu ya, Bang. Dia kakek beneran atau kakek hantu-hantuan? Nah, kalau saat itu layaknya orang, Bang, layaknya pernah Layaknya. apa ya, layaknya warga setempat lah. Rokoknya ya salaman, Yeah. gitu kan. Ngasih ubi beneran ada rasa ubi, gitu kan. Dia bergerak ke bawah juga. Pas gue nengok ke belakang masih ada dia bergerak ke bawah. Yang anehnya kenapa yang ubi sama singkong ini berganti jadi pembalut? Kayak gitu. Itu Ya salam. pas kita lihat di puncak lagi kan itu. Iya. Kalau di bawah mah nggak masalah, udah nyampe bawah. Iya. Pas dibuka puncak ya itu pembalut. Dan jadi bertanda tanya lah ya. Betul. Ini kok bisa kayak gini? Bisa kayak kejadiannya? gini. Yang berpikir tuh gue juga Ambon. Iya. Ada pemangkop pelongo. Apaan sih yang gue harus ngapain kayak gitu kan? Gue harus ngapain? Nah, kalau untuk sosok yang Teda ini yang dibilang tadi ada yang lewat-lewatan. Itu apa itu, Bang, kira-kira? Jadi menurut si Ambon ya, pengakuan si Ambon bahwa ada bayangan hitam yang masuk ke tenda itu. kita. Oh iya. Ya mungkin gara-gara pembalutan dalam tenda kita, Bang. Oh iya. Jadi kayak mau ngegrep, dan ada kejadian katanya sampai sekarang si Ambon nggak mau berani ceritain. Tentang itu. Sampai detik ini nih nggak mau ceritain. Selain sosok yang hitam ya, Iya. ada satu lagi yang dia nggak mau ceritain. Dan selain yang bilang assalamualaikum. Iya. Kalau itu sih kayaknya gue tahu tuh yang bilang assalamualaikum sosoknya. Karena sempat juga yang waalaikumsalam juga yang gue bilang tadi. Ya, Kayak gitu. kurang lebih kayak gitu. Mungkin pesan aja yang itu Iya. pesannya dalam banget sih. Kayak kemarin gue pas ke Butak juga, Bang, ada yang ya ntar gue cerita di channel sebelah juga kan. Itu gue nggak bisa ceritain sosok itu karena ya nggak enak ya. Nah, yang punya kawasan banget. Iya, mungkin ini Mas Tambon juga nggak enak juga kali ya. Iya. Terus apa lagi, Bang? Kejadian apa lagi, Bang? Maya pas waktu itu. Itu aja, soalnya kebanyakan yang mengalami hal-hal seperti itu kebanyakan Ambon. Ambon ya. Betul. Gokil. Gue itu cuma disasarin sama yang pembalut seperti itu tuh. Gimana, Bang? Pesan dan kesan untuk teman-teman para pendaki nih yang mau mendaki gunung gitu, Bang, agar pendakiannya lancar, sehat walafiat gitu, Bang, selama pendakian. Jadi gue mengingatkan aja seperti yang gue selalu sampaikan bahwa setiap kali kita melakukan pergerakan ke alam bebas, entah itu pendakian, susur goa, caving, arum jeram dan lain sebagainya, ya dua elemen ini sih yang harus kita ada di diri kita gitu, yaitu siap dan juga jaga, Bang kan. Iya. Siap ini apa sih? Kita harus siap resiko gitu kan. Karena kenapa? Karena taruhannya adalah nyawa. Gitu. Betul, Bang. Terus kita harus siap perbekalan. Perbekalan itu apa sih? Yang tadi ya tenda dan lain sebagainya, logistik. Terus kita siap apa lagi? Siap mental, siap fisik gitu kan. Iya, materi juga. Materi juga. Nah, ketika kalian udah siapin, barulah kalian jaga. Jaganya apa tadi ya? Jaga sholat, Benar. jaga omongan, jaga sopan santun, jaga alam itu sendiri kan, kayak seperti itu. Jaga lingkungan, jaga temen, jaga diri gitu kan.
Ketika kalian siap dan juga jaga, insya Allah pendakian atau perjalanan ke alam bebas itu akan aman-aman aja sampai di rumah tanpa ada kendala yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Betul. Jadi teman-teman semua ambil sisi positifnya dari video gua, bahwa ya ketika kita melakukan pergerakan alam bebas terus kita menemukan sesuatu atau kita merasakan misalkan tadi yang gue ceritakan, gue salah jalan, positive thinking. Betul. Dan juga lawan rasa takut. Kita jangan sampai rasa takut itu menguasai diri kita kan, tapi diri kita harus menguasai rasa takut. Betul. Gunung itu nggak angker kok gitu kan. Iya. Lebih angker lagi jalan raya kan kayak gitu. Iya, benar. Kayak orang meninggal. Jadi menyikapi angker atau enggak itu bukan dilihat dari tempat itu gelap, tempat itu jarang dilalui sama orang. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Iya. Jadi apapun itu teman-teman semua melihat atau merasakan, tetap berpikir positif. Seperti itu aja sih Bang. Kembali lagi bener yang dibilang Bang Umang tadi, ya pendakian gunung itu nggak selalu dengan horor ya Bang. Betul. Jadi ya mungkin dari beberapa pendakian gunung yang udah dikunjungi sama Bang Umang ini hanya beberapa kejadian ya Bang. Iya, Ya kembali lagi semua tergantung kita, sikap dan attitude yang kita jaga, dan jangan lupa ya selalu baca doa ya. Kalau gue pribadi sih ya sholawat sama istighfar sama ayat kursi sih yang selalu gue baca gitu ya Bang. Karena ya kita mendaki gunung mendekatkan diri ya Bang. Mendekatkan diri ya Bang, bisa dibilang tadabur alam, tafakur alam ya Bang. Ya seperti itu sih kurang lebih ya Bang. Ya karena gunung Indonesia itu indah-indah cuy. Sayang kalau lu nggak kunjungin. Kalau lu di rumah aja takut lumutan. Oke. Dan ada ada juga kan hadis Bang yang mengatakan bahwa berjalanlah di atas muka bumi. Iya. Untuk apa? Untuk kita berpikir gitu. Betul. Berpikirnya apa ya tadi? Iya. Kita harus berpikir positif. Seperti itu. Ya jadi kita pendakian seperti ini jangan lu takutin ya Bang. Betul. Ya. Ini hanya sebuah perjalanan yang benar-benar bisa mengajari kita. Tuh, kalau cuman mungkin kalau dari materi ya bisa sih dapat ilmunya, cuman lebih bagus tuh, lebih dapat tuh dari pengalaman. Betul, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Betul. Oke, buat teman-teman cukup sekian cerita dari Bang Umang tadi. Kita ambil hikmahnya, kita buang sisi negatifnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Thank you Bang Umang ya. Sama-sama Bang Badru. Oke. Sampai jumpa di puncak gunung tertinggi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.